Wah, sudah 3 minggu ya. Kita terlalu berpura-pura. Halo Kak Agung. Halo Kak Gesti. Halo Pak. Halo, selamat malam Raymond. Selamat malam. Iya, gimana sehat? Sehat. Ya. Sehat. Agak lucu Pak ya. Ada pembatas di antara kita ya. Ya, karena pandemi ya. Karena kita pandemi. juga harus mengikuti segala sesuatunya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, jadi ya mau nggak mau ya gini. Sesuai prokes Pak. Iya. Sesuai prokes. Betul ya. Ceritanya sebenarnya nggak jauh beda dengan saat ini. Musisi. Aku pengen jadi musisi. Saat itu impian musisinya pasti melip gitu kan ya. Gitu. Nah sekarang aku menjalani mimpiku sebagai musisi, sebagai penyanyi. Aku ngelihat realita itu lebih dewasa lah. Mimpinya nggak senaif dulu kayak gitu. Waktu kecil pengen jadi pilot Kak. Pilot apa? Pilot pesawat Kak. Iya, pesawatnya apa? Oh, pesawatnya. Wah, ini saya mau nyebut nanti gak enak saya. Ya pesawat pokoknya, apa aja pesawat. Oke. Bukan nice. pesawat tempur tapi, bukan. Pesawat maskapai. Tepatnya kecil kali ya. Kalau muda itu rasanya ngalir aja. Jadi kalau kecil saya masih punya cita-cita arkeolog gitu loh. Jadi saya akan seneng sejarah. Hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, kemudian itu saya senang. Cuman yang terjadi gini, pada saat saya sekolah SMP, saya mau masuk SMA, tapi ayah saya nggak mau. Kamu harus masuk sekolah teknik gitu loh. Karena dia berpikiran sekolah teknik kamu bisa langsung kerja itu. Padahal saya masa itu masih belum menyenangin gitu loh untuk teknik gitu. Tapi karena orang tua, saya nurut. Saya mau masuk di STM 1 sini waktu itu, di Jalan Patua itu. Saya di situ juga nggak nyaman juga gitu loh, nggak nyaman. Dan saya sekolah ya saya ikutin aja, ngalir seperti air gitu aja. Waktu Bapak nurutin, bisa dibilang perintah orang tua, Pak Yusuf Martin ngerasa ada yang hilang nggak dari diri Bapak? Iya. Apa yang hilang Pak? Apa ya, keinginan untuk menolak itu rasanya hilang gitu. Jadi sebenarnya kan saya punya pilihan gitu loh. Tapi orang tua memaksakan sehingga saya harus ngikut, dan itu saya rasa sampai sekarang pun setelah semua sudah saya tuntaskan sampai saya sekolah teknik gitu, teknik mesin di kuliah, kerjaan saya bukan di teknik lain gitu loh. Dan itu membuat saya berpikiran saya tidak akan ngeterapkan ini ke anak-anak saya karena saya adalah korban gitu loh. Jadi anak-anak saya akan saya minta pendapat, kamu itu maunya kemana, baru saya akan dorong. Gitu. Korban. Apa sekarang Pak Yusuf Martin sendiri ngerasa ada kepahitan Pak itu Pak? Saya berupaya untuk melupakan lah. Melupakan. Karena memang saya tahu maksud orang tua itu baik. Kalau saya membuka terus, saya akan sakit hati gitu. Saya tahu orang tua saya baik karena dia latar belakangnya teknik, jadi pengennya anak laki-lakinya juga ada yang teknik gantiin dia. Cuman tidak sesuai gitu loh. Oke. Itu hal yang manusiawi, Pak. Bener ya Pak ya? Hal yang manusiawi, tapi kalau Bapak sendiri melihat sudut pandang orang tua sendiri saat ini, gitu, seorang Yusuf Martin, bagaimana memaklumi pandangan orang tua saat itu? Yang saya lakukan, saya tidak akan memaksakan kehendak saya kepada anak saya. Jadi saya lebih banyak bicara. Kalau konkret ya, kan konkret aku selama ini sih nggak pernah kepikir untuk pengen jadi ini fix gitu ya. Tapi satu hal yang aku pengen, alasan aku juga untuk berkuliah, ngambil jurusan kuliah gitu ya. Kamu kuliah apa sih? Kuliah filsafat, ambil filsafat. Filsafat? Iya. Oh, wow. Okay. Jadi aku pengen banget ya, dulu tuh pengen banget untuk jadi aktivis gitu. Di Indonesia ya pastinya gitu. Jadi aku pengen aktif untuk, ya intinya aku pengen berguna buat negara gitu. Okay. Dalam hal itu. Aktivis sosial untuk spesifiknya bidang apa? Spesifiknya aku masih masih belum terpikir untuk spesifiknya di mana, tapi aku pengen kayak banyak tokoh yang menginspirasi aku juga, kayak misal
kayak Mata Najwa, kayak terutama ya wali kota yang dulu Bu Risma kayak gitu, kayak banyak lah Pak Jokowi, Ahok dan lain-lain gitu, banyak tokoh-tokoh politik yang aku juga pengen jadi kayak mereka gitu. Alasanku ya karena hal itu dari kecil karena aku dulu sama papaku tuh sering nonton berita gitu ya. Kalau pulang kerja jam 6 gitu ya, nonton berita kan jam 6 dulu TV ada berita gitu. Ada berita kita nonton, terus beberapa kali juga lu itu apa aku tanya, apa kok kayak gini, kayak misal ada korupsi atau apa. Dan di satu titik itu aku dan papaku pernah ngomong-ngomong tentang pemilihan presiden. Waktu itu Pak SBY. Pak SBY yang jadi presidennya. Jadi waktu diskusi debat-debat di Pilpres itu aku juga sama papaku banyak tanya gitu, banyak tanya tentang itu. Dan waktu ya nggak gede-gede banget ya sekarang ya, badanku kecil ya. Waktu sekarang aku juga sangat tertarik dengan hal-hal isu-isu politik, kayak misal aku ngikutin banget Mata Najwa gitu ya. Dari YouTube aku sering ngikuti, terus banyak kasus-kasus korupsi yang terakhir-terakhir menteri kayak gini juga aku belajar untuk gali, untuk jadikan bahan tugas gitu. Jadi alihkan ke tugas gitu. Jadi pembahasan yang istilahnya politik gitu ya. Pengen ke sana sih. Kalau dulu waktu masih kecil punya cita-cita jadi dokter. Cuma kayaknya kok nggak cocok ya. Jadi sekarang jadinya bukan dokter untuk makhluk hidup seperti itu, tapi dokter keuangan aja. Seperti itu. Saya dulu kalau diomong impian, iya ada. Impian saya sebenarnya sebagai musisi, Pak. Ya saya menjalani impian saya sih. Gitu. Walaupun jadi sesuai ya? Sesuai, bisa dibilang sesuai. Tapi kalau dari sisi lain saya ngelihat masih ada hal yang nggak sejalan dengan mimpi saya, kayak gitu. Jadi ya satu sisi bersyukur menjalani hal yang dicintai, satu sisi masih merasa belum cukup puas gitu. Walaupun sebenarnya belum cukup puas itu sebenarnya juga nggak seharusnya ya. Gitu. Nggak, itu bertentangan sama gratitude, sama ucapan syukur gitu Pak ya. Cuman ya ada sisi manusiawi itu Pak, kalau ngomong soal mimpi Pak. Kalau aku mikirnya bukan masalah mana yang lebih penting gitu. Karena pemikiran rencana jangka panjang itu dia penting, melakukan eksekusi hari demi hari itu juga penting. Yang menurutku pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana perspektif melihat keduanya. Gitu. Rencana jangka panjang itu perlu. Cita-cita melipnya, naifnya, gitu, setinggi langit gitu ya, itu perlu. Gitu. Kamu punya rencana jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, kamu perlu itu. Impianmu apa? Gitu. Tapi jangan sampai rencana jangka panjang itu melumpuhkan kamu mendapatkan opportunity di saat ini. Gitu. Jadi eksekusi sekarang itu ya penting. Gitu. Karena apa yang kamu putuskan saat ini itu berdampak untuk 10 tahunmu ke depan. Even itu untuk keputusan misalnya kamu bangun pagi dan kamu mau meditasi atau kamu mau olahraga atau kamu mau renungan. Itu keputusan itu akan berdampak kalau kamu melakukannya konsisten. Habit-habit kecil itu sampai 10 tahun ke depan. Kamu lakukan itu setahun aja, habit kecil. Kamu jadi orang yang berbeda setahun depan. Jadi buat aku itu perspektif. Gitu. Kalau saya orangnya bukan rencana jangka panjang, tapi terbiasa dengan rencana jangka menengah. Jadi mikirnya saya menengah, setengah-setengah. Bukan setengah-setengah, mikir setengah-setengah ya. Jangka menengah, jadi nggak sampai ke depan, tapi di tengah-tengahnya. Nah itu sambil dijalani. Oke. Jangka menengah, istilahnya jangka menengah. Menengah, iya. Ya memang kalau idealnya itu memang harus hidup itu harus terencana gitu ya. Tapi dalam kenyataan itu tidak seperti itu, gitu. Yang saya alami ini, saya itu ngalir sih, karena dulu pernah merasakan seperti, akhirnya nggak, ya ngalir hidupnya. Perencanaan sekarang karena sudah usia 50-an ya mungkin sudah mulai nggak menggebu lagi kayak dulu ya. Jadi sekarang cuma mengalir aja sih. Iya. Nggak terlalu punya passion yang tinggi untuk dikejar itu sekarang udah. Karena usia juga sih ya. Iya.
Itu mungkin saya perlu belajar ya. Itu kan kalau ibaratnya kalau mengalir kan kadang-kadang ada belokan yang tidak sesuai dengan harapan kita kan gitu Pak. Betul. Gitu. Ada belokan yang mungkin semestinya kita ke arah satu tapi ternyata terhalang. Misalnya pohon tumbang membuat aliran itu ke tempat lain kan gitu Pak. Kayak misalnya pandemi kan merubah semuanya Pak. Kalau Pak Yusuf Martin berhadapan dengan hal-hal yang misalnya membentur atau bagaimana? Sebenarnya secara psikologis Pak Yusuf Martin itu ngerasa gimana sih Pak? Tertekan pasti. Dengan adanya pandemi ini pasti tertekan lah setiap orang lah. Cuman ya seperti pada saat kita mengalir kemudian ada halangan, ya kita harus belok, mau nggak mau kita harus ngikut meskipun enggak kita senengi. Karena sifat saya itu orangnya untuk menggebu-gebunya udah luntur. Jadi kalaupun terjerembab ya sudah kita jalanin sampai kita keluar dari itu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu nerimoin pandum. Jadi nerima apa adanya gitu loh, Raymond. Jadi itu tipe atau karakter saya. Jadi nggak terlalu punya ambisi yang menggebu-gebu gitu loh. Perspektif tersendiri ya hampir mirip sih. Aku selama ini mikirnya juga kalau ditanya orang, kamu nggak punya plan lah gitu. Kamu nggak punya pos-pos yang kamu mau ambil. Kamu nggak jengkel tanyain gitu? Kenapa? Nggak jengkel ditanyain gitu? Aku sebenarnya jengkel ya. Ditanyai kayak gitu terus aku jengkel. Bahkan ditanyai kamu nanti kerja apa, kuliah filsafat kerja apa tuh ya melelahkan gitu menjawab itu ya. Tapi di lain sisi aku juga berpikir kalau sebenarnya sama kayak Koreman. Suatu hari aku pernah di mana hari itu aku sadar dengan hal-hal kecil yang aku tentukan pada saat itu berdampak ke depannya gitu. Kayak misalnya aku dulu tuh sangat malas atau sering menunda-nunda gitu. Sering nunda-nunda ini tak tunda, itu tak tunda gitu. Sampai suatu saat aku merasa hal yang tak tunda itu menumpuk di minggu tertentu atau di hari tertentu gitu. Kayak misal UAS gitu ya, suruh bikin tulisan segitu banyak rupa makalah tak tunda sampai jadi 1 minggu padat kerja makalah gitu. Aku merasakan pada saat itu, yang pertama capek dan aku merasakan parah ya, waktu itu belum sadar itu aku merasa masih punya banyak waktu untuk mengerjakan itu gitu. Aku masih punya banyak menit dan banyak jam gitu. Bahkan jam tidurku aku hitung sebagai waktu kerja untuk mengerjakan itu gitu. Dan itu menjadi sebuah setelah UAS ya, menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Kenapa aku harus menunda-nunda itu sedangkan aku punya waktu panjang sebelumnya untuk mengerjakan itu gitu. Jadi aku memilih untuk sekarang gitu, untuk berpikir hal-hal kecil kayak misal menunda itu menurutku bukan hal yang patut dilestarikan gitu di hidupku gitu. Sangat bahaya gitu. Meskipun hal-hal kecil kayak misal mau ngambil minum itu tunda terus aku mikir efeknya yo kesehatan gitu. Kayak misal aku dulu aku sering sariawan. Soalnya jarang minum. Padahal ya galon itu di depan rumah di depan kamarku persis. Dispenseri di sana gitu. Dan saking males ya aku jarang banget minum. Aku minum sehari cuman 1 gelas segini. Sehari itu. Cuma segitu tok. Cuma sekali ngisi tok. Di lain sisi aku tanya, waktu aku parah sampai ada 3 sariawan gitu, aku tanya ke Kak Gladys waktu itu. Ini apa yo? Mungkin kamu jarang minum. Aku langsung ya juga ya, aku sangat jarang sekali minum di setiap hari gitu, saking males ya gitu, nunda-nunda gitu. Dan hal-hal seperti itu menurutku hal-hal yang kecil tapi penting gitu, untuk dilakukan, gitu. Nggak boleh ditunda gitu. Sesegera mungkin gitu. Kalau ada waktu langsung sikat, ambil, ada kesempatan langsung ambil gitu. Aku gitu sih. Yeah. Sama, istilahnya kita buat rencana dulu. Jadi kalau misalkan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, sama saja kalau menurut saya yang penting ada prioritasnya nanti, sambil nanti dijalani kayak gitu. Jadi rencana itu penting, kalau nggak ada rencana semuanya berabe gitu ya, nggak ada panduannya. Kalau dulu tuh saya mikir jangka panjang gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang tuh saya mikir gini Pak, jangka panjang itu ditetapkan iya, tapi eksekusi jangka pendek itu akan menentukan segalanya Pak. Gitu. Misalnya ada opportunity jangka pendek gitu.
Kalau misalnya kita nggak ngambil atau kita misalnya sengaja lewatkan atau kita mungkin enggan untuk mengambil, itu pasti berdampak secara langsung ataupun nggak langsung ke jangka panjang, gitu. Menurut saya. Gitu. Jadi kalau saya sih sekarang jangka panjang sama jangka pendek bukan berarti mana yang lebih penting, tapi kedua-duanya dipandang dengan cara yang berbeda. Jangka panjang tetap harus ada, tapi fokus steps-nya jangka pendek itu memandangnya fokusnya di situ. Gitu, Pak. Saya pikir pendapat kamu itu bagus ya, karena kita nggak akan mencapai jangka panjang sebelum kita ngambil jangka pendek dulu ya. Iya sih, Pak. Kurang lebih gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Saya ngeliatnya soalnya ibaratnya kan kayak kondisi saya sekarang ini itu kan karena jumlah total dari keputusan yang saya buat ataupun yang tidak saya buat, Pak. Keputusan ataupun respon gitu. Misalnya ada contoh misalnya kayak September 2009 itu saat dimana saya minta rapat keluarga, lebih tepatnya saya, kakak sama papa gitu. Saya waktu itu resign dari usaha papa waktu itu. Saya resign, saya bilang saya mau ngejar full time as a musician gitu. 2009 September gitu. Terus waktu itu papa ngomong, oke, kamu mesti ingat kamu nggak boleh punya plan B. Sekali kamu pilih plan A, kamu ibaratnya nyebur sampai basah, gitu. Nggak boleh ada plan B. Kalau kamu misalnya nyebur, setelah itu kamu ngerasa kayak ini aku nggak kuat nih, aku balik ke papa, gitu. You will never make it, papa bilang gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya, ya sudah, gitu. Saya nggak mau ada plan B, gitu. Itu secara nggak langsung itu perspektif yang sekarang itu gara-gara apa sih? Saya nggak ngambil langkah September 2009 itu, saya nggak mungkin ada di titik sekarang. Jadi ya harus totalitas gitu ya? Totalitas. Step hari ke hari pasti harus total. Gitu. All out semua setiap hari ke hari. Kalau menyesuaikan diri untuk perubahan, aku nggak bisa ngomong kalau aku ini expert di situ ya, karena aku juga struggling untuk menyesuaikan diri gitu. Tapi aku percaya adaptasi itu kemampuan kita semua, gitu kan. Jadi apapun lah saat ini, aku berusaha untuk melatih diriku bisa adapt di kondisi apapun. Yang belakangan aku pikirkan itu adalah aku berusaha untuk berpikir tidak mengharapkan kondisi buruk ini akan berubah menjadi baik. Gitu. Ini bukan berarti aku berpandangan pesimistis ya. Gitu. Tapi kalau buat aku kayak gini, karena kita itu cenderung untuk kembali ke titik nyaman. Gitu. Sedangkan saat kita ngalamin hal yang nggak enak, kita itu berpotensi mengalami pertumbuhan, growth. Growth itu tidak pernah kita alami saat kita di titik nyaman. Growth itu saat kita mengalami titik yang tidak nyaman. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang misalnya simple lah, sebagai penyanyi aku diminta untuk tes COVID kan. Setiap kali kalau mau event gitu. Sekarang mulai banyak klien yang kayak gitu. Jadi aku dipanggil, ini aku total serologi udah 7 kali. Swab test aku udah 3 kali, PCR sekali gitu. Dulu yang zamannya di sini itu udah 5 kali gitu kan. Aku udah ngelakuin itu semua. Buat aku kayak, oke, kalau aku misalnya mau kerja long term, aku berarti harus jaga kesehatanku. Aku harus jaga prokesku gitu. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk melakukan habit-habit yang ensure kondisiku ke situ. Kayak misalnya rutinku olahraga, rutinku makan, rutinku yang pakai masker segala macam prokes. Kalau perlu aku keluar, aku selalu pakai baju dobelan kayak gitu. Nah itu yang aku lakukan. Aku adapt. Gitu. Untuk hal-hal lain misalnya ada teman-teman yang komplain nggak bisa adapt ngajar online atau nggak bisa apa. Buat aku berusaha adapt. Aku berusaha membuat mediaku mengajar online kayak gitu. Jadi ya still in progress. Tapi buat aku saat ini yang terpenting itu pola pikir sih. Pola pikir. Gitu. Karena kalau kamu nggak bisa adapt, kamu pasti kegiles. Kayak gitu. Buat aku kayak gitu. Yang kedua aku,
Yang kedua, perannya anak muda. Sebenarnya perannya anak muda itu, ya aku nggak bisa ngomong aku tua juga ya. Cuman generasi, aku kan kalau dihitung generasi 80 sampai ke 2000 ya kalau nggak salah ya. Itu kan milenial ya kalau nggak salah ya. Terus generasi X ya bawahnya. X muda atau milenial tua? X muda atau milenial tua. Oke, baik. Nah, kalau mungkin aku kategorinya milenial tua berarti ya. Milenial tua. Kasihan sekali. Sudah tergolongkan sekarang. Tergolongkan. Nah, aku milenial tua kan. Kalau aku melihat generasi X muda itu sama kayak gini. Ada hal-hal yang kayak aku mesti belajar nih ke sini gitu. Kayak misalnya kayak ngomong soal musik. Musik itu buat aku sekarang yang dilihat orang itu sudah bukan lagi panggung offline. Sekarang itu kamu mau nyari perhatian, itu kamu ada di panggung platform social media, gitu kan? Nah, panggung platform social media, kamu berhadapan sama satu kamera, satu lighting, setelah itu kamu udah perform, gitu kan ya? Nah, buat aku tipe old school yang aku perform di depan orang, gitu. Aku perform di depan lighting banyak. Aku perform di depan arahan. Saat kamu masuk di refren, kamu ada di titik panggung sebelah sana. Nanti kamu harus ngelihat ke sebelah sana karena lampunya di sini, shadingnya ke sini, gitu. Nah, tapi kalau sekarang aku nggak bisa kayak gitu lagi karena panggung seperti itu tutup, gitu kan? Aku harus masuk ke panggung kayak gini. Cuma lampu di atas. Satu kamera, kayak gitu kan? Nah, jadi buat aku somehow aku harus biasakan diri ke situ, gitu. Mau nggak mau, gitu kan? Aku masih struggling sih ke situ, Tapi ya aku nggak menutup kemungkinan untuk belajar dan menguasainya, berusaha, kayak gitu. Adaptasi. Ya. Kalau adaptasi saya nggak susah. Saya termasuk orang yang bukannya saya sombong nih Kak ya. Bukannya saya sombong. Kalau adaptasi saya termasuk orangnya bisa beradaptasi. Mudah beradaptasi. Oke, good. Jadi semacam saya terinspirasi sama Bunglon. Nah, di Bunglon itu dia di tempat mana dia bisa beradaptasi. Tapi jadi dirinya sendiri tetap jadi Bunglon. Nggak mungkin dia beradaptasi di tempat mana terus tiba-tiba jadi buaya kan enggak. Cuman warnanya aja beda. Perumpamaannya luar biasa ya. Ada contoh nggak Kak Agung adaptasi yang Kak Agung lakukan? Nah, dulu kan saya pernah istilahnya masuk di KPR, terus kemudian saya masuk di sekolah minggu. KPR sama sekolah minggu kan beda pemikiran. Kalau KPR kan istilahnya seusia dengan saya, segenerasi dengan saya. Ketika saya masuk sekolah minggu, nah ini beda. Saya nggak bisa berpikir dengan cara anak KPR atau seusia saya. Saya harus berpikir seperti anak-anak. Jadi anak-anak itu senang main, ya saya senang main, harus senang main. Anak-anak itu istilahnya pengen disayang atau dimanja, diperhatikan. Ya, saya harus bisa menjadi teman buat mereka, teman seusia mereka, walaupun saya lebih tua. Atau enggak, gini contohnya. Biasanya anak kecil itu kan sama orang dewasa itu mereka takut. Biasanya kan gitu. Betul. Nah, di situ saya di sekolah minggu saya belajar, saya ini jadi anak kecil, jadi seusia mereka. Padahal saya ini lebih istilahnya lebih gede, lebih tua. Nah itu beradaptasinya seperti itu. Ya. Gimana ya jawabnya? Karena perubahan itu sangat menyakitkan gitu loh. Sesuatu yang kita biasa nyaman lalu berubah gitu loh. Dan itu sangat menyakitkan. Itu memang saya pikir nggak saya aja yang rasakan, tapi setiap orang. Tapi dengan adanya perubahan ini, dengan adanya pandemi ini ya mau nggak mau kita harus ngikutin. Memang dari awal saya rasa maunya udah nyerah aja gitu. Maunya nyerah, maksudnya nyerah dalam artian udah nggak kuat. Tapi kembali lagi kita tuh punya komunitas, kita punya Tuhan, kita punya rekan-rekan yang senantiasa memberikan kekuatan. Itu yang membuat saya tuh akhirnya mau sedikit demi sedikit bisa mulai tegar untuk bisa menghadapi itu. Memang nggak gampang untuk mengatasi ini, tapi ya itu karena banyak sih teman-teman ataupun rekan-rekan yang memberikan kekuatan, dan terlebih dari gereja dan juga teman-teman gereja itu sangat pengaruh. Dan yang lebih penting sebenarnya ini saat teduh dulu. Saat teduh itu sangat penting sekali.
itu pengaruhnya sangat besar. Jadi saya pikir kalaupun kita menghadapi tantangan yang begitu berat, satu-satunya cara yaitu kita bertekun kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu sih yang saya lakukan. Jadi penyesuaiannya secara spiritual, setelah itu juga ada teman lingkar yang suportif. Betul, ya. Bentuk penyesuaiannya Bapak. Kebetulan saya hidup di lingkungan yang kondusif sehingga mereka juga memberikan support. Menurutku sih penting ya. Jadi setiap pengalaman tuh pasti punya nilai gitu ya. Setiap yang kita lalui itu pasti ada nilai yang bisa kita ambil atau ada nilai yang harus kita buang bahkan gitu ya. Dan itu juga dimiliki oleh orang tua gitu. Dimiliki oleh generasi-generasi yang lebih tua dari aku gitu. Banyak nilai yang bisa aku ambil untuk aku terapkan dengan bentuk yang lain. Tetap nilainya ada gitu. Karena nilai ini tidak berbentuk gitu ya. Karena nilai ini tidak bentuknya A, tidak bentuknya harus jalan, tidak bentuknya harus lari, enggak. Tapi untuk mencapainya itu gini gitu, nilainya gini gitu. Kamu harus cepat gitu. Cepat kan bisa lari, bisa naik helikopter, bisa naik pesawat gitu, bisa naik kereta bebas gitu. Jadi nilai-nilai itu tetap aku pegang dan tetap aku selalu cari gitu ya, di orang yang istilahnya lebih berpengalaman dari aku dalam hal tersebut gitu ya. Jadi banyak hal yang aku pelajari juga, kayak misal bisnis gitu ya. Aku kan sangat nggak tahu tentang bisnis gitu ya. Sedangkan orang tua aku lebih paham gitu ya. Dan aku sangat senang saat aku mendapatkan nilai-nilai baru tentang bisnis, tentang hal itu. Dan tentunya ya, hal-hal baru kayak gini, nilai-nilai dari Koremen yang tentang mengajar anak, tentang respon-respon, tentang mengejar mimpi, tentang hal-hal kayak gitu, aku sangat senang sih dengan mendapatkan nilai-nilai itu. Jadi pengalaman dari orang tua saya itu menjelaskan ke anak-anak bahwa hidup itu harus baik pada siapapun, entah orang siapapun dimanapun mereka berada pasti ada plus minusnya, tapi kepada siapapun kita harus mengasihi, kita harus jadi contoh yang baik karena kita anak Tuhan seperti itu. Jadi biarkan hidup kita menjadi seperti kitab yang terbuka. Jadi kita harus memberikan apapun yang terbaik seakan-akan buat Tuhan seperti itu. Jadi itu yang saya pegang sampai hari ini dalam hidup saya, contoh dari orang tua saya. Kalau menurut saya sih nggak pakai sih, Pak. Sorry ya. Kalau menurut saya penting, Pak. Penting, tapi juga kita seringkali gini lupa ya. Kadang-kadang kita itu memandang hidup itu juga mengimitasi perspektif orang tua. Seringkali gitu. Jadi kayak kita ini copy paste gitu, Pak. Orang tua punya pendapat gimana, orang tua memandang dunia gimana, memandang cara kerja seperti apa, kita ngikut. Biasanya kayak gitu. Secara sadar nggak sadar gitu. Saya menyadari ini sekitar 3 tahun, 4 tahun lalu. Saya tuh melihat ada hal-hal yang saya cocok dengan papa, dengan mama. Ada hal yang saya nggak cocok, papa sama mama. Tapi saya coba berpikir, apakah nggak cocok ini karena masalah ego ya? Atau masalah perspektif? Kan kalau perspektif sama ego itu kan ya beda tipis sih sebenarnya. Kalau perspektif itu kan karena apa yang saya bangun secara intelektual, secara emosional, itu kan membentuk perspektif saya gitu. Nah itu saya melihatnya kadang-kadang pengalaman orang tua itu hal yang positif itu bisa kita ambil, tapi saat kita melihat hal yang negatif, justru pengalaman atau respon orang tua yang negatif itu yang paling penting. Respon orang tua yang paling negatif. Semisal ayah saya itu tipe yang dia entrepreneur, Pak. Dia pengusaha. Startnya sebenarnya dia dari pegawai, lalu sampai pada titik di mana dia benar-benar bisa dipercaya, handle, lalu ujung-ujungnya secara baik-baik kalkulasi ulang, dan akhirnya usaha itu diberikan ke ayah saya, gitu. Kondisi penyerahan aset itu benar-benar kondisinya perpindahannya baik-baik semua gitu. Ayah saya dikenal jujur di kalangan rekan-rekan bisnisnya, dan saya waktu kecil sampai pada usia kuliah saya tuh punya rasa kagum yang besar sama papa. Saya kayak nomor 1 itu ya, ibaratnya kayak Superman-nya papa gitu. Tapi saat saya lepas, saya memutuskan full time musician, itu saya ngelihat kayak ada hal-hal yang
yang saya nggak cocok. Misalnya ada hal-hal yang terkait sama risk averse gitu, kayak menghindari resiko yang kalau menurut saya ngelihatnya ini worth it kalau diambil nih gitu. Terus kalau misalnya ngelihat kayak hal-hal yang terkait emosional, misalnya konfrontasi, baik itu argumen secara intelektual ataupun secara emosional gitu, saya belajar justru saat ini dengan karakter saya melihat konfrontasi itu adalah satu hal yang sehat. Nah, sedangkan ayah sama ibu saya, papa mama itu ngajarin saya untuk sebisa mungkin hindari konfrontasi. Nah gitu, saya ngelihatnya kayak respon mereka, pandangan mereka untuk hal-hal seperti itu justru penting. Karena kita sudah seharusnya generasi muda itu membentuk perspektifnya sendiri karena dia yang mengolah dan memutuskannya. Jadi tidak sekedar copy paste. Kayak gitu. Itu pandangan saya kayak gitu, Pak. Iya. Justru kalau misalnya kita konfrontasi, Pak, itu sebenarnya hal yang latar belakangi suatu argumen itu bisa terkuak gitu kan. Lalu misalnya motif seseorang gitu, itu kita bisa akhirnya secara gamblang kita tahu gitu. Nah, tapi memang kadang-kadang ada orang yang berpikir kayak, oh itu nggak kepala dingin gitu. Menurut saya justru meletakkan kepala dingin itu saat kita berargumen. Di situ kita meletakkan kepala dingin. Wih, menarik sekali, Rewan. Oke, kalau tentang cita-cita ya, aku sangat jarang sekali menemukan orang yang berusaha mati-matian sampai dapat cita-citanya gitu. Kayak misal Koreemon gitu, udah dari dulu pengennya musik dan sekarang jatuhnya ke musik gitu. Aku malah sering ketemu orang yang berusaha untuk meraih cita-cita itu dengan hal-hal yang nggak benar gitu ya, dengan hal yang memaksa atau membuat jalan sendiri gitu ya, dengan hal-hal negatif gitu. Tapi aku selama beberapa menit ngomong sama Koreemon, aku sangat banyak lihat nilai-nilai yang untuk mencapai cita-cita gitu ya, itu ditentukan dari hal-hal yang ada di depan kita sekarang gitu. Bahkan setiap tackle gitu yang kita langkahi itu punya efeknya masing-masing. Saat kita jalan ke kiri, jalan ke kanan, mundur, kita ada dampaknya masing-masing gitu. Itu yang aku pelajari dari Koreemon gitu ya, untuk melakukan untuk memilih apa yang kita lakukan sekarang, dan itu sangat penting untuk masa depan gitu. Gitu sih. Iya sih. Kalau ngomong soal mengenal Randy, kita obrolannya kan nggak pernah yang gimana ya. Itu paling obrolannya sekitar pelayanan, jadwal, band gitu aja. Kalau aku ngeliat sisi yang lain sih dari obrolan ini, aku ngeliat perspektifmu itu cukup berimbang sih. Mah aku mungkin menyadari, mungkin aku di umurmu mungkin aku belum mikir kayak kamu kali. Gitu. Aku ngeliat kedewasaanku itu baru hadir sungguh itu saat aku sudah menikah. Aku ngadepi realita, baru aku kayak damn, gitu kan. Gitu. Tapi kalau aku ngeliat, aku mungkin di usiamu mungkin aku belum seserius dan memandang seluas kamu kali. Gitu. Sekelebat waktu kita bicara, Kak Agung ini orangnya sangat adaptif sekali, sangat baik dengan lingkungannya, jadi bisa membaur, bekerja sama dengan baik, sehingga mempunyai rasa memiliki kalau berada di dalam orang-orang sekitarnya seperti itu. Saya dapat hal baru dari Kak Gesti. Kak Gesti ini kalau menurut saya ya, ini menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, Kak Gesti itu orangnya takut Tuhan, kemudian nurut sama orang tua. Nurut sama orang. Jadi melihat teladan orang tua, hidupnya itu melihat teladan dari orang tuanya, gitu. Selain takut Tuhan, terus melihat teladannya dari orang tua. Pasti orang tuanya ini enak pasti kayaknya, deket sama orang tuanya. Deket sekali, happy kayaknya sama punya anak saya itu bahagia kayaknya. Nah, saya dapat hal baru dari situ. Saya dapat belajar karena saya nggak pernah akrab sama orang tua. Saya berjalan sendiri ya. Gitu. Saya belajar mandiri, tapi kalau saya gagal, saya curhat ke orang tua. Ini kenapa kok saya gagal? Gitu. Oh, baru mereka ngasih tahu, oh gini. Oh ya ternyata salah. Jadi saya nggak boleh gitu lagi. Saya harus ambil jalan yang orang tua saya pernah jalani. Gitu. Ya, mungkin next time lebih dekat lagi itu ada saling berbagi itu lebih enak. Saya bisa beradaptasi
dengan usia yang di bawah saya atau sejajar dengan saya atau di atas saya bisa, tapi kalau sama orang tua saya istilahnya kurang dekat karena saya lebih menyimpan untuk saya sendiri. Saya jalani dulu, kalau misalnya gagal baru saya ngomong gitu. Mungkin kalau sesi obrolan kita mungkin saya belajar gini Pak ya, saya ngelihat lebih ke arah drive ya Pak ya, mungkin ya. Saya mungkin bisa belajar lagi untuk terkadang melihat bahwa menahan drive itu sebenarnya bukan hal yang salah juga. Kadang-kadang menahan sebuah keinginan, menahan drive itu lebih slow, lebih flowing, nggak cenderung untuk melawan arus dalam kondisi konfrontasi, menghindari konfrontasi. Mungkin itu bisa juga menjadi satu hal yang bisa dipakai sebagai opsi yang generasi saya, mungkin karakter saya sih lebih tepatnya, karakter saya nggak memandang itu sebelumnya, gitu. Atau mungkin saya meninggalkan itu sebelumnya, gitu. Karena kadang-kadang kan terlalu driven juga, nggak balance juga sih. Jadi saya mungkin perlu ketenangan dari Pak Yusuf Martin. Iya. Sangat menarik pendapatnya Raymond yang terakhir tadi itu. Jadi kalau era saya itu kita lebih meredam untuk konfrontasi atau perdebatan-perdebatan, tapi dari saudara Raymond itu di balik perdebatan itu pasti ada sesuatu yang tersingkap atau sesuatu nilai yang mungkin tidak kita ketahui. Dan itu saya pikir menarik sekali gitu loh. Untuk kita mulai belajar ya, bahwa selama perdebatan yang dengan kepala dingin, tidak emosional itu, kita akan mengambil suatu nilai-nilai yang lebih baik.